God yang semangat untuk memuji Tuhan, saya undang untuk bisa sama-sama bangkit berdiri dan maju ke depan sini. Kita mau sama-sama tinggikan nama di tempat ini, amin. Amin. I was drowned in the ocean, I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met you. Hey! Losing faith on the pressure, my soul was beaten back by the temptation. I was blind and I was broken before I met you. Come on, lift it up, your hands together in the air like this. And it's part of the light, yeah, it's shining bright. It calls my eyes to see, hey, that I'm safe in your coat, and there is a hope in Jesus Christ. There is freedom, hey. There is freedom. Sama-sama katakan, losing faith on the pressure. My soul was beaten back by the temptation. Oh, I was blind and I was broken before I met you. Mari sama-sama angkat kedua tanganku, hey. Yeah, it's shining bright. It calls my eyes to see that I'm safe in your coat, and there is a hope in Jesus Christ. Come on, shout with me, hey. There is freedom. Together, sing it out. There is freedom. Kami percaya Tuhan bahwa kami mendapatkan kebebasan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. I found freedom in Jesus Christ. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. I found freedom in Jesus Christ. Sama-sama katakan ini, teman-teman. Yeah, it's shining bright. It calls my eyes to say I'm safe. Hey, and there is a hope in Jesus Christ. Come on, jump with me, hey. There is freedom.
Tuhan? Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan, Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Haleluya. Yang masih bersuka cita bisa lambaikan kedua tangannya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu, Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Say, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu, Yesus. Dari masa muda kami Tuhan, kami mau memberitakan firman-Mu. Haleluya. Let's go. Hey, 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 hey.
bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami undang Tuhan, biarlah hanya roh-Mu Tuhan. We welcome you in this place, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. King of endless world, no one could express how much you deserve. Through I'm weak and poor, all I have is yours. Every single
tinggikan namamu selalu. Dimuliakan dan ditinggikan, hanya Kau saja yang ditinggikan di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus, just fill us with your presence. Only your name be lifted up in the highest place. Kirala baya daya raya baya syarara baya rama baya rara baya syar. Kirala baya naya naya raya ramo. Kirala baya rara baya ram. Mari lebih lagi tinggikan namanya, sebab hanya Dia yang layak. Coba Tuhan, saya undang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi tinggikan nama-Nya di tempat ini. Kirala baya naya raya rambo. It's all about you, Lord. Sama-sama katakan, when it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, it's only about you, Lord, in this place. It's all about you. It's all about you, Lord. When it's all about you. Sekali lagi sama-sama nyatakan dengan iman. It's all about you, Lord. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Biar ini menjadi Tuhan ungkapan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Biar dalam hidup kami, Tuhan, it's only about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Sekali lagi katakan, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Biarlah Tuhan, hanya Engkau saja yang menjadi satu-satunya di hidup kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Biar hanya kemuliaan-Mu, Tuhan, yang tercurah bagi kami di tempat ini, Tuhan. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah, Yesus, dan semakin indah bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Kau yang layak disembah ya Tuhan, Kau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, bukan tentang lagunya, bukan tentang liriknya, tapi dari hati kami Tuhan, yang mengasihi-Mu, mencari-Mu, yang merindukan-Mu, yang mengagungkan Engkau dalam setiap waktu yang ada. Bapa, di awal tahun ini, kami gak mau ya Tuhan memulai dengan sembarangan. Kami gak mau ya Tuhan memulai tahun ini dan mengakhirinya dengan sama-sama aja ya Tuhan. Tapi kami mau memulai tahun ini dengan dasar yang benar. Kami mau memulai tahun ini dengan pijakan yang benar, dengan langkah yang benar ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami, Army of God Youth di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Biar isi hati-Mu Tuhan yang boleh kami tangkap hari ini ya Bapa. Meski apa yang disampaikan hamba-Mu mungkin didengarkan dan dengan kata-kata yang sama. Tapi biar setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan mau membawa pulang sesuatu yang baru, membawa pulang sesuatu yang spesifik dalam hidup mereka, membawa pulang sesuatu yang mereka butuhkan untuk memulai tahun 2026 ini Tuhan. Beracaralah ya Bapa, berbicaralah ya Tuhan, beri kami fokus, beri kami waktu-waktu singkat ini, biar kami hanya mengarahkan fokus kami tertuju padamu ya Tuhan, dan tidak ada yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di awal tahun ini kami diberi kesempatan untuk menyembah, memuji Engkau sekali lagi ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Biar Engkau saja yang berfirman, biar Engkau saja yang berbicara atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh dong senggol kanan kirinya. Happy New Year ya. Happy New Year. Teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya. Thank you tim PAW. Happy New Year untuk teman-teman semua. It's good to see you here di tahun yang baru, di tahun 2026 ya. Dan kalian tahu nggak visi tahun 2026 dari GMS apa? Nggak usah lihat LED-nya ini dulu, ditutup aja dulu ini. Ada yang tahu? Dalamnya dengan 1, 2, 3. The Year of Unity and Open Heaven. Ya. Tahun kesatuan dan sorga terbuka. Di Tin saya tadi menyampaikan tentang kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan di Youth hari ini saya mau menyampaikan tentang kesatuan iman dan kesepakatan. Tahukah kalian bahwa ada kekuatan di dalam kesepakatan? Ya, hari ini kita mau belajar apa sih arti dari unity itu. Sebelum kita menuju ke open heaven, sebelum kita menuju pada berkat-berkatnya, tapi kita fokus dulu ke unity-nya. Bagaimana kita harus sepakat, bagaimana kita harus menjadi satu di dalam Tuhan. Ya, kita buka sama-sama di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ke 16. Oke, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 saya bacakan ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan lalah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Saya pas banget waktu kalau nggak salah sehari sebelum ibadah tutup tahun atau pas ibadah tutup tahun. Setelah itu subuhnya saya saat teduh saya dapat firman tentang ini, tentang kesatuan. Jadi saya mau bagikan hari ini Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini dalam dua bagian sebenarnya. Tadi di bagian pertama sudah ada di tin. Kalau teman-teman mau mendengarkan tadi ada masalah dengan streamingannya, jadi nanti kita akan ada upload ulangnya. Teman-teman bisa dengarkan ya. Tapi hari ini saya mau bagi ke teman-teman semua bagian yang keduanya. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu apa sih arti dari unity. Boleh ditampilkan? Unity kalau saya cari di internet adalah the state of being joined together or in agreement, a condition of harmony. Saya bold agreement dan harmoninya. Unity itu bukan berarti kita ngumpul di sini, itu unity. Unity itu bukan berarti kita ngumpul bersepuluh atau bertiga atau berlima, itu unity, bukan. Unity itu harus ada agreement dan ada harmony di dalamnya. Ada kesepakatan yang secara sengaja kita buat dan juga ada harmony. Harmony artinya tidak ada perselisihan, artinya tidak ada aku punya pengen ini, aku punya pengen ini, akhirnya nggak harmoni, akhirnya pertentangan ada. Tapi unity itu perlu ada agreement, yaitu kesepakatan dan kondisi yang harmoni. Nah, saat kita memasuki tahun unity, itu bukan soal kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh kayak gitu. Tapi juga harus ada agreement, ada kesepakatan sehingga tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi sepakatlah satu dengan yang lain. Kalian sesama Augers, kita sesama Augers, kalian sesama CG kalian sesama dengan leader kalian. Sepakatlah, sepakat dengan tujuan, sepakat dengan visi, sepakat dengan kemana tuntunan daripada leader-leadermu mengarahkan. There is power in unity. Ada kekuatan. Ko Philip sampaikan, there is power in agreement. Ada kekuatan, ada yaitu kekuatan di dalam kesepakatan, di dalam kesatuan. Kalau kita sepakat, maka Tuhan juga menyertai. Ya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus sepakat? Ada 3 poin yang mau saya sampaikan di sini. Kenapa kita harus sepakat? Yang pertama, kita buka sama-sama di Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ke 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Poin pertama kenapa kita harus sepakat? Karena dengan kita bersepakat, kita akan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam kesepakatan, kita akan bisa kuat, kita akan kokoh, kita bisa berteguh berdiri terhadap apa yang benar. Oleh karena itu juga penting untuk kita punya komunitas, penting untuk kita punya CG, penting untuk kita punya teman-teman yang membangun dan sepakatlah di dalam CG, sepakatlah di dalam komunitas, sepakatlah bersama-sama. Karena dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Kita bukan lagi anak-anak yang terombang-ambingkan dengan apa kata dunia, yang lagi ngetren itu apa, aku ikut. Yang lagi ngetren ini, aku ikut.
Tapi apa yang benar, itu yang kita ikuti. Bukan apa yang lagi ngetren, bukan apa yang lagi booming, tapi apa yang benar, apa yang berkenan, itu yang kita ikuti. Oleh karena itu, sepakatlah supaya kalian bisa teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam kesepakatan ada pertumbuhan bagi diri kalian sendiri, bagi komunitas kalian, bagi sesama. Makanya setiap kali kita membahas tentang Connect Group, itu adalah tempat kita bertumbuh. Bukan hanya tempat satu orang bertumbuh atau leadernya bertumbuh, tapi kita semua bertumbuh. Karena dalam kesepakatan pertumbuhan itu Tuhan berikan. Yang kedua, kita buka di Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kawan pernah sharingkan tentang ayat ini, kalau mungkin teman-teman ingat atau juga pernah mengikuti. Kemana? Karena tulisannya sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kemana? Ke saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Poin yang kedua, kenapa kita harus sepakat? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Sebelum kita minta open heaven dalam bentuk berkat-berkat kehidupan kita, baik secara kehidupan pribadi, baik secara kehidupan keluarga, baik secara kehidupan penggembalaan, kehidupan di gereja dan lain sebagainya, bersepakat dulu, rukun dulu. Saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Saya ingat banget waktu awal-awal saya belum join CG, saya dulu juga memang ya mungkin punya pengalaman mirip dengan teman-teman. Awal-awal gak mau join CG, maunya ibadah doang tapi gak mau join CG. Saya ingat satu perumpamaan yang Pastor Fuji sampaikan, mungkin saya pernah sharingkan juga. Bagaimana misalkan nih, kalau teman-teman pernah datang ke wedding, biasa ada menara anggur. Ada gelas. Nah, bagaimana supaya anggur dari atas sampai ke bawah itu turun? Ya kalau terhubung. Maka anggur itu dituang dari atas turun ke bawah. Tapi kalau satu aja gelas itu keluar, misalkan ini meja anggurnya, gelasnya satunya di sini, nggak bisa dapat anggurnya, betul? Sama, berkat itu ada saat kita bersepakat, saat kita bersama-sama, saat kita kuat dan rukun bersama. Oleh karena itu, milikilah komunitas juga yang sehat, yang bisa membangun. Baik CG, baik ibadah, itu sama-sama komunitas yang membangun. Milikilah dua-duanya, jangan hanya salah satu, ya. Poin yang ketiga, kenapa kita harus sepakat di Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Poin yang ketiga, kenapa harus sepakat? Karena dalam kesepakatan Tuhan ada di tengah-tengahmu. Kalau saat kita sepakat, Tuhan tuh bukan hanya sekedar beri berkat, selesai. Tapi dalam setiap langkah Tuhan juga ada. Dalam setiap proses hidup kita Tuhan juga ada. Dalam setiap tantangan hidupmu bahkan Tuhan menyertai. Nah, sekarang pertanyaannya, sepakat dalam hal apa? Tadi di tin saya sampaikan salah satu poinnya yaitu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tadi saya bahas sedikit di tin, saya bahas sedikit lagi di sini ya. Gimana cara kita punya satu roh, satu tubuh? Ada 3 poin yang saya bagikan tadi. Yang pertama, rendah hatilah. Kalau kita buka di Efesus pasal 4 tadi, Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bagaimana kita bisa jadi satu roh, satu tubuh? Yaitu dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati artinya mau ditegur, diberi masukan, bahkan mengevaluasi diri sendiri. Itu artinya rendah hati. Bukan tentang aku sudah sempurna, aku sudah perfect. Ya sudahlah, kalau leaderku kasih masukan, ini kan leaderku, bukan Tuhan yang kasih masukan, aku gak mau dengar. Rendah hatilah. Kita saling mengcover, kita saling menguatkan satu sama lain. Kita ada dalam unity. Kita bersama-sama mau bertumbuh, ya. Rendah hatilah. Yang kedua tadi saya bagikan lemah lembutlah, be gentle, menerima keterbatasan seseorang. Misalkan kalian adalah member CG, kalian tahu leader kalian punya kelemahan ini dan itu.
Mungkin leaderku kurang bisa bikin poster CG. Jadilah bagian dari solusi itu. Jangan kayak, ya apa sih CGL-ku ini kok gak bisa bikin poster CG? Tapi jadilah solusi di dalam kekurangan itu. Kak, boleh gak aku yang bikinkan? Atau misalkan CGL kalian mungkin kekurangan dalam hal gak bisa main gitar. Jadilah solusi, Kak, boleh gak aku yang main gitar? Ya, lemah lembutlah, terimalah. Belajar menerima keterbatasan dan kekurangan sesama. Dan yang ketiga, kesabaran. Tadi saya bahas tentang menahan diri, emosi, dan jangan mudah meledak-ledak. Karena orang sabar disayang Tuhan. Ya. Hari ini di Youth saya mau bagikan bagian yang kedua, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, satu Tuhan. Ingatkah kita akan perintah Allah, 10 perintah Allah ya. Teman-teman kalau mungkin dari kecil suka ikut Eagle Kids, sekolah minggu misalkan pada saat itu. Kita tahu 10 perintah Allah. Perintah paling pertama, Keluaran pasal 20 ayat 3 kita baca sama-sama. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap ya. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Ayat ke-6. Amin. Ya, kita sudah pelajari nih. Satu Tuhan. Jangan ada Tuhan yang lain. Tuhan di sini juga bukan berbicara tentang, kalau kita ke, tempat ibadah yang lain, aku jadi berdua Tuhan. Bukan, Tuhan bukan hanya soal sosok yang disembah dalam agama tertentu. Tapi Tuhan itu juga berbicara tentang bagaimana kita menempatkan pribadi yang kita percayai, iman yang kita percayai terhadap seseorang tersebut, terhadap pribadi tersebut. Di Daniel pasal 3, kita baca sama-sama nanti. Saya bacakan aja ya. Kita akan lompat-lompat juga. Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Pasti tahu sih cerita ini ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita, ada 3 orang, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Temannya Daniel, dan dia tidak menyembah, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan raja itu. Lalu dipanggil, kenapa kamu tidak menyembah? Dan di ayat ke-16 dikatakan bahwa lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Ayat 23 kita lompat. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
dalam kesepakatan bahwa kita memiliki satu Tuhan, dalam kesepakatan bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya, Tuhan akan menyertai kita. Tadi kita sudah baca, cuma kita baca ulang sedikit lagi. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 tadi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2, 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang, berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Literally, di tengah-tengah mereka. Mungkin hari ini kita nggak berbicara tentang Tuhan benar-benar secara fisik wujudnya turun di tengah-tengah kita 2-3 orang. Tapi hadirat Tuhan itu nyata. Seperti bagaimana Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api itu, Tuhan menyertaimu dalam masalahmu, tantangan hidupmu, apa yang sedang kalian strugglekan di tahun ini. Coba kita cek kembali di tahun 2025, apa yang kira-kira menurut kalian dulu rasanya, ini masalah susah banget, gak mungkin, bisa gak diluputkan aja dari aku. Tapi nyatanya Tuhan tetap minta untuk kita lalui. Coba kita refleksikan kembali, apa yang sudah Tuhan lakukan di tahun 2025. Bagaimana Tuhan menyertai. Bentuk penyertaan Tuhan bukan selalu tentang api dimatiin. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap masuk dalam api. Tapi perbedaannya, Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mereka tidak terluka. Bahkan bau asap pun tidak ada pada tubuh mereka. Nah, di tahun 2026 ini, kalau kalian mengalami sesuatu yang sulit, kalau kalian nanti menghadapi tantangan yang kayak rasanya, Tuhan lewatkan ini daripadaku, jangan sampai aku lewat, jangan sampai aku masuk dalam masalah ini atau tantangan ini. Mungkin penyertaan Tuhan bukan bentuknya kalian dimatiin apinya atau kalian dilewatkan masalahnya. Mungkin kalian tetap masuk ke dalam tantangan itu. Tapi percayalah, Tuhan menyertai selama kalian sepakat. Salah satu tantangan saya waktu tahun 2025 adalah, ya kalau teman-teman tahu, menjadi event director di Natal. Natal kemarin saya rasa nggak mungkin. Karena saya waktu November hektik ini dan itu, hektik nikahan dan lain sebagainya. Saya sudah pernah sampaikan ke Koanko, nggak mungkin cari event director yang lain kah? Karena ini kayaknya susah deh. Karena Thomas nanti mepet ini, mepet itu. Koan bilang, enggak, kamu harus lakukan. Bahkan sampai di pemberkatan pun saya juga ingat, Koan masih singgung itu juga. Bahwa saya dipercaya hal ini, awalnya saya menolak. Awalnya saya merasa kayak, ini susah banget, enggak mungkin lah. Saya sudah nego. Tapi puji Tuhan, saya tetap melalui tantangan itu. Saya tetap melalui proses itu. Tapi saya percaya Tuhan ada beserta dengan saya. Hari-hari ini coba kalian refleksikan lagi. 2025 apa yang menurut kalian rasanya dulu kayak, Tuhan tolong jangan biarkan tantangan ini jadi jadi beban hidupku. Tapi kok tetap hadapin ya. Percayalah Tuhan menyertai loh dalam tantangan itu. Mungkin kalian menghadapi tantangan apa akhir-akhir ini? Mungkin kalian mau ada seminar hasil, mungkin kalian ada yang mau skripsian, mungkin kalian menghadapi dosen yang killer. Kalian merasa bahwa, Tuhan cobalah jangan dosen yang ini, dosen yang lain lah. Tapi Tuhan tetap taruh dosen ini jadi dosen pembimbingmu. Kamu merasa kayak, loh kok Tuhan gak jawab doaku? Tapi tahukah bahwa dalam proses yang kita masuk dalam api itu pun, masuk dalam tantangan itu pun, jangan khawatir, Tuhan menyertai. Ya, bentuk penyertaan Tuhan bukan selalu tentang api dimatiin. Tapi bentuk penyertaannya Tuhan yang ada di sana. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego bukannya dikeluarkan dari perapian atau bahkan raja itu mungkin dibunuh atau tiba-tiba hujan deras dan sebagainya. Tapi Tuhan berada di sana. Bahkan mereka berjalan-jalan bebas. Berempat mungkin ngobrol, mungkin mereka kayak, kita nggak kebakar. Terus tiba-tiba muncul pribadinya Tuhan. Ini saya cuma mengandai-andai ya. Pribadi Tuhan, mereka bisa berdialog dengan Tuhan. Mereka bisa berdoa sama Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Itu salah satu bentuk open heaven-mu. Bukan selalu tentang berkat, bukan selalu tentang kita diluputkan dari masalah, tapi juga berarti open heaven, Tuhan beserta kita. Ya. Yang kedua, kita bahas tentang satu iman. Iman kita hanya satu, ya, kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri sendiri, amal baikmu, pelayananmu, kehebatanmu, nilai IPK kalian, atau achievement yang lainnya.
Saya sampaikan ini di minggu lalu, kalau teman-teman masih ingat ya. Banyak juga di sosmed, saya tahu sih ini mungkin cuma bercandaan, tapi mungkin juga diseriusin beberapa orang. Ada yang bilang, oh saya mau menghadapi skripsi, saya sudah berdoa ke 5 Tuhan. Ke semua Tuhan didoain, wow saya pasti berhasil. Atau misalkan ada yang bikin konten di sosmed, oh pasti hubungan kami langgeng, karena kami diberkati 2 Tuhan, alias beda agama. Ya, mungkin itu bercandaan, tapi bisa jadi orang seriusin. Kayak, oh iyalah, kalau gitu aku pacaran sama beda agama aja, supaya 2 Tuhan menjagai kami. Gak gitu konsepnya mas bro ya. Tapi milikilah iman yang hanya satu kepada Tuhan Yesus. Kenapa iman itu penting? Kita buka sama-sama di Ibrani pasal 11. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau teman-teman baca selanjutnya pasal itu panjang banget. Iman adalah ini. Iman adalah alasan kenapa ini terjadi. Iman adalah alasan kenapa ini dan itu terjadi. Ya. Iman itu adalah dasar. Kenapa kita butuh iman? Karena itu dasar. Bagaimana mungkin kita percaya kepada Tuhan kalau kita gak punya iman? Bagaimana mungkin kita percaya akan sesuatu yang belum terjadi kalau gak punya iman? Pertanyaannya, iman itu kemana? Karena iman tidak boleh sembarangan. Ibrani pasal 12 ayat kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Memasuki 2026 ini, milikilah iman yang benar. Sekali lagi saya ingatkan ya. Banyak postingan-postingan yang mungkin membuat kita tergoyahkan. Banyak postingan-postingan, terutama postingan yang mungkin kayak bukan self pity sih, ya kurang lebih seperti itu, self pity yang mengasihani diri sendiri dan ini dan itu. Akhirnya kita menaruh iman bukan pada Tuhan, kita menaruh iman pada diri kita sendiri. Bahwa iya ini terjadi, tapi aku bisa lalui karena aku hebat, karena aku punya achievement ini dan itu. Tapi milikilah iman yang benar. Biarlah hari ini kita disebut sebagai orang-orang percaya. Karena kita menaruh kepercayaan kita, iman kita pada seseorang, bukan sesuatu. Ya, saya ulangi lagi. Biarlah kita disebut orang percaya. Karena kita menaruh kepercayaan, menaruh iman kita kepada seseorang, pribadinya Tuhan Yesus, bukan kepada sesuatu. Jangan disebut sebagai, kamu orang percaya ke apa? Kamu orang beriman ke apa? Penting loh. Kalian bisa ngomong bahwa kalian punya satu Tuhan, Tuhan Yesus. Tapi iman kalian kemana? Kalian percayanya ke siapa? Kalian percayanya ke apa? Satu iman, satu Tuhan, dua-duanya butuh. Kalian adalah orang Kristen, oh iya aku punya satu Tuhan, Tuhan Yesus. Tapi iman kalian kemana? Iman pada diri sendiri kah? Iman kepada hal-hal yang lain kah? Iman kepada masa lalu kalian kah? Karena dulu aku bisa melalui ini, maka aku bisa melalui ini lagi. Jangan hanya satu Tuhan, tapi tidak satu iman. Mengaku Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, tetapi tidak beriman kepadanya. Malah beriman kepada hal yang lain. Jadilah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memiliki satu iman. Di Daniel 3 ayat 18 tadi kan dikatakan, mereka berani loh berkata ini. Tetapi seandainya pun tidak diluputkan, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu pentingnya juga memiliki komunitas hari ini. Saya ulangi lagi, saya akan ulangi terus. Milikilah komunitas, jangan hidup sendiri. Bayangkan kalau misalkan Sadrak itu sendirian, mungkin dia akan, oh ya sudah deh, aku ikut aja deh apa kata Raja. Atau mungkin Abednego sendirian, mungkin gak kuat. Tapi karena mereka sepakat, tiga-tiganya sepakat bahwa aku tidak akan menyembah dewamu, aku akan menyembah Tuhanku saja. Maka mereka pun bisa mengatakan ini, berani berkata ini. Seandainya tidak sekalipun, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Jadilah orang-orang yang punya teman sepakat, rekan doa, rekan CG, rekan sepakat, rekan iman di dalam Tuhan. Jangan hidup sendiri. Belajar untuk saling mendengar, untuk saling membantu, untuk saling mengerti, bertolong-tolonganlah. Kita semua di sini sama-sama membutuhkan. Gak bisa saya hidup sendiri, gak bisa teman-teman hidup sendiri. Akan gampang jatuh dalam dosa, akan gampang jatuh dalam ego, akan gampang jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan. Tapi saling bertolong-tolonganlah dan usahakanlah damai sejahtera dengan semua orang. Ada ayatnya itu ya. Karena kita semua di sini juga masih manusia. Bahkan saya pun masih manusia. Kalau nggak manusia agak serem ya. Karena kita semua manusia, kita punya blind spot masing-masing. Yuk saling bertolong-tolongan. Teman-teman punya masukan apa untuk saya? Gak apa-apa, omong. Saya punya masukan ke teman-teman? Gak apa-apa, saya akan omongkan. Sama juga dengan teman-teman, ke teman CG, ke leader, ke coach. Saya pun mengajarkan leader-leader di tempat ini, tidak ada satupun yang boleh sombong. Tidak boleh ada satupun yang menolak masukan dari membernya. Karena kita semua manusia. Mau posisi apapun, gembala kah, TL kah, coach kah, CGL, sponsor, member, VIP. Kita semua saling membutuhkan. Kita semua punya blind spot, kita masih manusia. Saya ingat waktu saya awal mau masuk ke dalam panggilan sebagai full timer, saya dipesankan oleh Ko Ongki ya, satu hal aja. Ingat ya, full timer itu bukan malaikat. Ingat ya, saya juga mau sampaikan ke teman-teman, ingat ya, leader-leader kalian bukan malaikat. TL, coach, CGL kalian bukan malaikat. Bukan seseorang yang sempurna, gak bisa salah. Kalau dia salah, aku kecewa. Loh, sabar. Kita semua adalah manusia di tempat ini. Kita bisa salah, kita punya blind spot, makanya kita butuh saling mengcover. Ya. Yang ketiga, satu baptisan. Baptisan di sini tidak menyelamatkan. Ingat, orang jahat di sebelahnya Tuhan Yesus pun tidak dibaptis, tapi diselamatkan. Bukan baptisan yang menyelamatkan. Baptisan tidak menggantikan imanmu kepada Tuhan. Namun, baptisan menunjukkan sebagai simbol bahwa hidup kita yang lama sudah mati dan hidup kita yang sekarang fokusnya hanya semakin serupa dengan Kristus. Itu arti dari satu baptisan. Bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi sebagai simbol bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku Kristus di dalamku. Kita buka sama-sama di Filipi pasal 3 ayat 7-8. Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Seperti Paulus di sini mengatakan bahwa setelah hidupnya sungguh-sungguh kenal Tuhan, bukan hanya seorang Farisi yang bunuh pengikut Kristus, tapi sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh hidupnya ikut Tuhan. Dia menganggap yang masa lalunya itu, achievement yang dulu-dulu itu adalah sampah. Karena yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Dan dia juga berkata bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalian mau open heaven? Kalian mau memperoleh Kristus? Kalian mau disertai hidupnya dalam Kristus? Baptiskan hidup kalian. Bukan berarti habis ini kalian rededikasi baptis semua, tak baptis semua kalian semua. Bukan, tapi baptiskan hati kita, baptiskan hidup kita. Supaya kita bukan lagi fokusnya kepada apa yang sia-sia, bukan lagi fokusnya kepada apa yang tidak berkenan, tapi fokusnya kepada bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Karena itu yang lebih mulia daripada semuanya. Jangan seperti orang-orang di perjanjian lama, diajari untuk bersunat. Diajari bahwa Abraham gini. Kalau sudah berusia segini harus disunat supaya sebagai tanda bahwa perjanjian antara aku dengan bangsa Israel. Itu pesan Allah di perjanjian lama. Tapi lama-kelamaan tradisi itu akhirnya bukan masalah sunat hati, bukan masalah punya perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan, tapi sekedar tradisi. Hari ini baptisan bisa disalahartikan juga bahwa sudahlah aku kan sudah dibaptis. Sudahlah aku kan sudah Kristen. Sudahlah, dari kecil aku sudah dibaptis. Tapi baptisan hari ini berbicara tentang hati kita, tentang hidup kita. Sudahkah hati kita, hidup kita dibaptis, alias meninggalkan masa lalu kita dan hidup menjadi ciptaan yang baru.
Karena sama seperti Tuhan Yesus juga dibaptis sebagai simbol, sebagai teladan, kita pun juga harus dibaptis. Ya, teman-teman yang belum dibaptis di sini, jangan khawatir. Kita gereja selalu menyediakan baptisan air. Ya, baptisan selam untuk teman-teman semua yang belum dibaptis. Tapi hari ini juga saya mau berbicara tentang baptisan secara hidup kita, hati kita, batin kita. Bukan hanya baptisan secara fisik sebagai simbol kita menerima Tuhan Yesus, tapi hati dan hidup kita juga. Yang berikutnya, satu Allah dan Bapa dari semua. Artinya, Tuhan Yesus adalah Bapa bagi semua orang percaya tanpa membedakan ras ataupun status. Bukan cuma Tuhan orang Kristen, saya sudah sampaikan ini minggu lalu kalau nggak salah. Bukan cuma Tuhan orang Kristen, bukan hanya Tuhan orang-orang kaya, bukan hanya Tuhan orang-orang Farisi, bukan hanya Tuhan orang-orang ahli teologi ya. Tuhan kita semua, Bapa kita semua. Oleh karena itu, semua orang berhak dan layak menerima keselamatan. Karena Dia adalah Bapa dari kita semua. Oleh karena itu, beritakan Injil. Oleh karena itu, selamatkan teman-temanmu. Bawa mereka ke gereja, bawa mereka mengenal Tuhan. Bawa mereka menerima keselamatan yang Tuhan janjikan. Karena keselamatan Tuhan itu untuk semua anak-anaknya, tanpa terkecuali. Yang berikutnya, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita buka di Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Allah di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Dia yang tahu lebih baik. He knows better. Dia yang tahu tentang kehidupan kita. Dia yang tahu tentang rencana hidup kita. Dia yang tahu tahun depan kita akan di posisi mana. Pernahkah kalian melihat bahwa tahun lalu aku di posisi mana, sekarang tahun ini aku sudah di posisi ini. Mungkin dalam kepercayaan yang baru, mungkin dalam pemakaian Tuhan yang baru, mungkin dalam hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oleh karena itu jangan khawatir. Dia yang tahu hidup kita, Dia yang punya planning dari awal sampai akhir hidup kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu setiap helai rambut kita. Jangan khawatir. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Everything revolves around Him, bukan kita. Semuanya berpusat pada Tuhan, bukan kita. Percaya aja sama Dia. Bagian yang ketiga. Tadi ada poin 1, poin 2. Yang ketiga, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman, tadi kita sudah bahas cukup panjang. Milikilah iman yang benar, milikilah iman yang satu, tapi juga disertai dengan pengenalan yang mendalam tentang Tuhan Yesus. Pengetahuan di sini bukan hanya sekedar tahu baca Alkitab, tapi mengenal. Pengetahuan bukan sekedar, oh aku sudah lulusan teologi, STT nih, sekolah teologi tinggi. Tapi pengenalan itu lebih penting. Kawan pernah bagikan juga bahaya dari seseorang yang lulus teologi itu apa? Merasa sudah tahu, merasa sudah kenal. Padahal belum. Pengenalan itu sifatnya pribadi. Saya misalkan kenal teman-teman, namanya, umurnya, lokasi kalian tinggal di mana, terus kalian asal mana, dari kota mana, terus misalkan kalian itu, apa sih kalau Sagittarius dan lain sebagainya itu? Ya zodiak ya, zodiak kalian apa, sampai sio kalian apa juga. Mungkin saya tahu kalian, tapi saya tidak kenal kalian. Kalau tidak secara personal, kalau tidak punya waktu bareng sama dia, sama orang. Sama, kita mengenal Tuhan dengan spend time sama Tuhan, dengan memiliki hidup yang personal dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar baca Alkitab selesai, tapi renungkanlah. Minta Tuhan berbicara dalam hati kita. Saya akan selesai dengan ini. Saya minta teman-teman POW boleh siap-siap. Ayat penutup saya, ayat yang sama yang Koan juga bagikan di ibadah tutup tahun. Cuma saya mau bagikan, saya rindu untuk teman-teman juga dengar. Mungkin teman-teman ada yang kemarin gak ikut, mungkin ada teman-teman yang masih dari luar kota kemarin. Saya mau sampaikan lagi tentang Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pesan ibadah tutup tahun kemarin dari Koaan, jaga hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Karena dari situlah
terpancar keputusan-keputusanmu. Jaga hatimu, karena itu menentukan di mana kalian akan melangkah. Kalau hati kalian salah, kalau hati kalian tidak benar, kalau hati kalian fokusnya kepada hal-hal yang tidak berkenan, langkah kalian juga akan ke hal-hal tidak berkenan. Tapi kalau hati kalian fokus kepada firman Tuhan, pada apa yang benar, pada apa yang menyenangkan Tuhan, maka langkah kita, dan di akhir tahun, ini awal tahun sudah ngomong akhir tahun aja, di akhir tahun kita akan ditemukan di tempat yang benar juga. Ya, open heaven itu akan mengikuti kalian, tapi kuncinya satu, unity dulu. Kalau dari ibadah tutup tahun, Pastor Philip menyampaikan open heaven itu apa sih? Bentuknya banyak, bisa dalam bentuk lawatan Allah. Mungkin kalian sedang berdoa dari tahun lalu tentang kesembuhan, mungkin tentang lawatan Tuhan, mungkin manifestasi yang lain yang kalian inginkan. Open heaven itu salah satu bentuknya juga lawatan Tuhan. Karunia-karunia demonstratif. Kemudian open heaven juga dalam bentuk KKR, apalagi di lapangan terbuka. Lalu tingkap-tingkap langit yang dibukakan, level-level baru dan juga area-area baru. Baik mungkin kepercayaan, baik mungkin dalam pelayanan kalian, baik mungkin dalam pekerjaan kalian, kuliah kalian, akan ada area-area baru yang Tuhan bukakan. Akses-akses yang mustahil itu juga open heaven. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Pintu-pintu penginjilan yang mungkin dulu tertutup, yang susah banget, tiba-tiba akan dibukakan. Open heaven. Dan bisa jadi juga open heaven dalam bentuk intervensi ilahi dan penghakiman Allah. Sebelum kita meminta open heaven terjadi atas hidup kita, kita rindukan fokus ke unity dulu. Ya. Rindukan kesatuan untuk CG kalian, rindukan kesatuan di dalam Army of God, rindukan kesatuan dalam penjangkauan, rindukan kesatuan bersama leader-leader kalian. Dan setelah ini, minggu depan kita sudah CG lagi, yuk kita sepakat sama-sama. Kalian para leader, minta member kalian sepakat. Hai kalian para member, sepakat juga dengan leader kalian. Kemana leader kalian menuntun, kemana leader kalian punya visi, sepakat dulu. Saya pun belajar untuk bisa sepakat, meski mungkin pemimpin saya punya visi kok besar banget, kok rasanya gak mungkin, sepakat aja dulu. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan menunjukkan caranya gimana. Tapi fokusnya adalah sepakat, unity and open heaven, itu dipersiapkan untuk tahun ini. Kalau tahun 2025 kalian merasa bahwa Victory and International Blessing, kalian menerima, puji Tuhan. Kalau kalian merasa kayak, oh gak relate sama aku, yuk 2026 berubah, 2026 akan jadi tahunnya kalian. Amin. Kalian akan mengalami unity, kalian akan mengalami open heaven. Dalam kehidupan pribadi, keluarga kalian, CG kalian, studi kalian, pekerjaan kalian, akan ada open heaven di setiap area hidup kalian. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua ya. Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita imani dari awal lagu ini sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya
Kau Yesus. Milikku di surga. Yes Lord. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Selain Kau tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami ya Bapa. Kau yang layak Tuhan. Terima setiap pengagungan, Kau yang layak ya Tuhan. Terima setiap iman kami ya Bapa. Satu Tuhan kami Tuhan, satu iman kami kepadamu ya Yesus. Setiap kalian yang hari ini rindu untuk open heaven itu terjadi dalam hidup kalian, baik dalam kepribadian, secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara korporat, baik secara pekerjaan kalian. Banyak pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan, banyak hal-hal yang Tuhan akan berikan, banyak berkat-berkat yang Tuhan mau curahkan. Tapi kuncinya satu, unity, bersatulah, bersepakatlah. Bersama teman CG-mu, bersama dengan leadermu, bersepakatlah dengan iman kepada Tuhan Yesus di hidup kita. Mari kita taruh tangan kita dalam hati kita. Di tahun 2026 ini ya Bapa, kami percaya akan menjadi tahun-Mu ya Tuhan. Kau bertahta atas hidup kami ya Bapa. Visi-Mu Tuhan adalah visi kami di tahun ini ya Bapa. Biar Engkau satukan hati setiap anak Army of God Youth di tempat ini ya Bapak. Tidak ada perpecahan, kutolak dalam nama Yesus. Tidak ada perpecahan antara leader-leader, antara member, antara CG, antara pelayanan. Tidak ada satupun perpecahan. Tapi akan ada kesatuan hati. Akan ada kesatuan bersama-sama. Untuk bertemu dengan Engkau, untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami ya Bapak. Dan kami berdoa ya Tuhan, open heaven itu akan terjadi pribadi lepas pribadi ya Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkat-berkat, pengurapan, serta pintu-pintu yang terbuka, tingkap-tingkap langit yang terbuka akan terjadi dalam hidup kalian hari ini. Di tahun ini adalah tahun kalian, terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Fokus hari ini. Fokus tahun ini. Jadilah sepakat, jadilah orang-orang yang tangguh. Jadi orang yang tidak gampang baperan, jadi orang yang tidak gampang tersinggungan, jadi orang yang menjaga hati, jadi orang yang fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku berdoa ya Bapa, memulai tahun 2026 ini ya Bapa,
firman Tuhan mengatakan hari-hari semakin jahat. Tahun-tahun tidak akan semakin mudah. Tapi jika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam api itu tanpa khawatir, karena Engkau beserta dengan mereka, maka kami pun tidak mau khawatir ya Tuhan. Tantangan-tantangan yang di depan ya Bapa boleh ada, boleh kami jalani, boleh kami alami. Tapi kami tidak mau khawatir, kami tidak takut, karena Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Tuhan, di tahun yang baru ini, aku berdoa ya Bapa, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Army of God Youth di tempat ini ya Tuhan, terus bertumbuh, terus berkembang, terus berubah semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang gampangan lagi, bukan jadi orang yang gampang untuk quit, bukan jadi orang yang gampang untuk mundur, tapi terus maju bersama dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, banyak akan terobosan-terobosan terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2026 ini adalah tahun kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam 2026 ini, Kau akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam Army of God Youth. Baik secara korporat, baik secara pribadi. Aku percaya ya Tuhan, akan ada pintu-pintu yang dulu kami gak pernah bayangkan sebelumnya akan terbuka. Karena kami bersepakat, karena kami bersatu hati, bersatu Tuhan, satu iman kepada Engkau ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, sertai dalam setiap langkah hidup kami di tahun 2026 ini ya Tuhan. Sertai step by stepnya, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan achievement kami di tahun 2025, tapi karena kami tahu kami punya Tuhan yang menyertai hidup kami. Beracaralah terus ya Tuhan dalam 1 tahun ini untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau tinggalkan, tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang merasa sendirian, tidak ada satupun yang merasa tidak dibela oleh Tuhan, tidak ada satupun yang terhilang. Tapi ku berdoa ya Bapa, setiap anak-anak-Mu di tempat ini akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak penuh berkemenangan, menjadi anak panah di tangan pahlawan, di mana Engkau menyuruh kami untuk masuk, biar kami ditemukan taat, kami bersatu hati, kami bersepakat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, Tiada yang lain. Only You Lord. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan sekali lagi, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mengantarkan firman-Mu Tuhan di awal tahun ini ya Bapa. Kami mau memulai dengan benar. Kami gak mau mulai dengan sembarangan. Kami gak mau melangkah dalam kegelapan. Tapi biar firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami ya Tuhan, menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan, setiap langkah yang kami buat di tahun 2026 ini ya Bapa. Sertai kami Tuhan dalam setiap tantangan yang ada di ke depan nanti. Biar kami tak pernah sendirian. Kami tahu Engkau bersama dengan kami, di samping kami. Thank you Tuhan. Thank you untuk kasih-Mu. Thank you untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan Tuhan kita sekali lagi. Yes, teman-teman, di malam hari ini juga saya rindu untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di AOG Youth malam ini. Apakah ada? Kalau ada boleh lambaikan tangannya kah? Oh, di sana, halo, shalom, welcome home. Ada di sana? Ada lagi yang baru pertama kali? Atau bawa temannya tapi malu-malu? Disenggol-senggol aja enggak apa-apa? Ada di sini? Ya. Oke, kalau belum ada kita sambut ya saudari kita yang baru pertama kali hadir dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Ya. Sepulang ini teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan buru-buru pulang. Kita rindu pengen kenal teman-teman lebih lagi. Datang ya ke Welcome Lounge di depan sana. Juga teman-teman yang belum join CG, datang juga ke Welcome Lounge di depan sana. Supaya kita bisa terhubung, kita punya komunitas. Ya, CG ini bukan program gereja, tapi adalah ujung tombak juga untuk penginjilan kita. Ya, jadi yuk bergabung dalam CG, kita bisa saling menguatkan, bisa saling sepakat di dalam Tuhan bersama-sama. Dan juga tanggal 13 Januari nanti kita akan mengadakan Breakfast with God ya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. 13 Januari 2026 hari Selasa ya. Kita akan sama-sama onsite streaming bersama Pastor Philip untuk kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk memulai tahun ini bersama-sama. Pukul 4.30, jadi jangan telat, jangan begadang ya. Tidur cepat, bangun cepat, kita sama-sama datang ke kaki Tuhan di pagi hari. Dan setelah itu kita akan berpuasa 21 hari. Mari ikut dalam kegerakan 21 hari ini berpuasa. Kalau teman-teman yang tidak bisa berpuasa secara makanan, bisa juga pantangan atau berpuasa hal-hal yang lain. Tapi rindukan, berpuasa ini bukan hanya soal nggak makan atau nggak melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Tapi juga Tuhan mau berbicara dalam hidup kita. Tuhan mau berperkara dalam hidup kita. Ya, rindukan sesuatu terjadi di dalam puasa 21 hari ini juga. Dan juga bagi teman-teman yang masih butuh didoakan, cari rekan doa kita, ada prayer corner untuk siap berdoa bagi teman-teman semua. Dan juga teman-teman yang belum dibaptis, seperti tadi saya sampaikan, 1 baptisan ya. Yuk daftarkan diri kalian untuk dibaptis ya. Jangan khawatir, baju, pakaian semua kita sediakan, tinggal datang, celup habis itu selesai ya kayak gitu. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita persiapkan persembahan serta di awal tahun ini, awal bulan ini, kita juga mau mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Yang sudah mempersiapkan persembahan serta persepuluhannya kita angkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan sukarela maupun persembahan perpuluhan kami Tuhan. Di awal tahun ini ya Bapa, kami mau memberi yang terbaik juga kepadamu Tuhan. Sebagai bentuk kasih kami, sebagai bentuk ibadah kami juga kepadamu ya Bapa. Biar melalui persepuluhan ini kami ditemukan selalu taat ya Tuhan. Bukan masalah nominalnya ya Bapa, tapi terus taat untuk mengasihi Engkau melalui persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, melalui setiap persembahan, setiap sen yang ada ya Tuhan, akan semakin banyak ya Tuhan terobosan-terobosan terjadi di tahun 2026. Kami akan melihat ya Tuhan banyak gereja-gereja dibuka, banyak perintisan-perintisan yang terjadi, banyak gereja-gereja lokal yang diresmikan, banyak hamba-hamba Tuhan yang akan diutus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Akan banyak pemulihan, akan banyak berkat-berkat yang tercurah juga atas setiap orang yang membutuhkannya Bapa. Kami rindukan ya Tuhan, setiap persembahan serta persepuluhan kami bisa dikelola dengan baik ya Bapa. Untuk mendukung kegerakan-Mu, untuk mendukung visi-Mu ya Tuhan di tahun 2026 ini juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini, di awal bulan ini, kami bisa diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan serta persepuluhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angkat kedua tangan kalian Army of God Youth. Pulanglah membawa berkat yang baru di tahun 2026 ini. Jadilah orang-orang yang berkemenangan. Open heaven itu tersedia bagi kalian. Tapi satu kuncinya, bersepakatlah bersama Tuhan. Bersepakatlah juga bersama rekan-rekan seiman kalian. Bersepakatlah dengan satu iman, satu Tuhan. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan cita kasih daripada Yesus Kristus ada dalam hidup kalian. Serta pengurapan dan penyertaan daripada Roh Kudus ada dalam setiap langkah kalian. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan gentar memulai 2026 ini. Karena Tuhan yang sama menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang sama akan menyertai kalian. Dan membawa kalian kepada kemenangan. Kepada pintu-pintu yang terbuka. Kepada open heaven. Dan berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat ini. Sama-sama katakan, amin. God bless you all. Happy New Year. Selamat bersaat teduh.
Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menjadi murid-murid Yesus Kristus yang sejati. Dan kami juga rindu banget melayani teman-teman lebih lanjut. Bagi kalian yang memerlukan dukungan doa, informasi Connect Group, baptisan selam, ataupun informasi GMS, dapat scan QR berikut ini. Sampai jumpa minggu depan, and God bless you. Freedom from the shame, there is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell, I found freedom in Jesus Christ. And the spark of the light, and it's shining bright.